Record. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Oke teman-teman, ya hari ini kita ketemu lagi di live session ke-9. Udah nggak kerasa, udah 9 hari. Udah mau habis 2 minggu nih teman-teman yang melaksanakan bootcamp ya, kelas UI UX khususnya. Dan seperti biasa ya, hari ini kita akan membahas materi-materi yang udah teman-teman dapatin ya di dalam website Berkot, dan mungkin nanti kalau ada materi yang kemarin yang masih belum paham itu masih boleh ditanyakan. Jadi jangan sungkan untuk nanyakan kalau emang belum paham, ya nggak apa-apa, wajar kalau pertama kali mempelajari UI UX nggak semuanya pasti langsung paham. Pasti ada kayak jargon-jargon yang nggak tahu, kayak istilah-istilah yang nggak tahu, itu nggak apa-apa, ditanyakan aja supaya teman-teman lebih paham lagi apa maksudnya, tujuannya, kenapa dibikinnya, dan lain-lain. Oke, di hari-hari sebelumnya teman-teman juga udah melaksanakan desain proses khususnya ya. Kalau teman-teman lihat ada yang namanya design thinking, double diamond, dan lain-lain ya. Secara umum, tapi yang kalau kita gunakan di sini ada double diamond, tapi kalau secara umum ya desain proses itu sebenarnya nggak selalu berurutan ya, itu berantakan sebenarnya. Teman-teman bisa aja melakukan apa dulu, bisa aja sketching dulu untuk nyari ide, baru riset lagi, balik lagi, atau ya pokoknya bolak-balik. Dan desain proses itu nggak linear tapi non linear, jadi bolak-balik intinya. Jadi kalau saya tekankan di sini, misalkan teman-teman dapat project ya, itu kembali lagi gimana case-nya, gimana situasinya, gimana timeline-nya, misalkan apakah mungkin kan untuk riset atau enggak, apakah untuk risetnya kita cuma sekedar riset, sekedar coba cek kompetitor atau cek dari trennya gimana. Nah, itu teman-teman bisa lakukan. Jadi nggak melulu harus deep risetnya, karena biasanya kita akan ya kalau di produk itu ngejar tren bisnisnya, pasar dan segala macam, ya itu teman-teman harus sesuaikan lagi nanti dengan budget perusahaannya. Tapi ya idealnya kenapa teman-teman harus melakukan riset? Idealnya kita harus melakukan riset ya supaya kita benar-benar paham dari problemnya tersebut. Tapi ya kembali lagi, case-nya kadang beda-beda di real case-nya, di situasinya, perusahaannya, dan lain-lain. Itu banyak aspeknya. Dan teman-teman udah melakukan riset dan mapping data juga, kemarin udah ketemu juga gambaran usernya ya, user persona itu karakteristik ya, atau ya persona dari user yang akan menggunakan produk kita. Jadi gambarannya gimana kita gambarin. Dari hasil teman-teman interview kemarin, cek data kemarin, teman-teman temuin tuh. Jadi perlu saya tekankan lagi juga, untuk persona kemarin itu bukan seluruh partisipannya ya. Misalkan teman-teman interview 3 orang, itu bukan berarti 3 juga personanya, bukan seperti itu. Jadi harus dipahami lagi bahwa persona itu bukan partisipan kemarin, tapi lebih ke karakteristik yang teman-teman temuin dari misalkan 3 di interview kemarin. Bisa aja 2 yang sama, 1 yang beda. Berarti itu cuma 2 persona, bukan 3 persona dia. Lihat dari karakteristiknya, masalahnya, goals-nya. Ada yang sama nggak? Kalau ada yang sama, bisa aja dia jadi 1 persona. Itu harus diperhatikan lagi bagi teman-teman yang baru ya. Kadang bisa salah paham melihat persona ini. Dan hari ini kita masuk yang namanya journey map teman-teman ya. User journey map ada yang juga bilang. Di mana ya kalau tujuan journey map ini kita bisa memetakan, memvisualisasikan gimana sih seorang user itu bisa mencapai produk kita, dan tujuannya juga ya supaya kita memahami apa masalah dari user kita itu. Kita bisa cek opportunity-nya apa nanti di sana dan lain-lain. Dan itu ya sebenarnya ini paling penting ya, part paling penting supaya teman-teman bisa benar memahami dari usernya itu dengan melakukan visualisasi journey map-nya atau journey dari usernya dari awalnya sampai mereka mencapai goals-nya. Goals-nya bisa ketemu brand kita, ketemu produk kita, dan lain-lain. Untuk lebih jelasnya mungkin akan disampaikan oleh Mbak Fitria terkait kenapa teman-teman harus bikin journey map, apa itu journey map, dan gimana cara bikinnya, nanti akan disampaikan juga oleh Mbak Fitria. Oke, mungkin itu sedikit dari saya. Mungkin kalau materinya silakan Mbak langsung aja untuk materi hari ini. Oke. Ini kita udah sampai ya, di mana tahapannya itu sebetulnya
udah dibilang kita udah sedikitnya tahu siapa user kita. Kita udah tahu juga, udah sempat ngobrol dan sempat mendapatkan insight yang mungkin masih masih perlu dibuktikan lagi tentang ini benar nggak sih temuannya kita gitu ya. Dan sekarang kita pelajari tentang journey. Journey di sini bakalan highlight banget apa yang memang kita butuhkan dari eh, apa yang sudah user lakukan. Apa yang user lakukan perlu kita pelajari. Kita perlu tahu dari mana mereka mengetahui sesuatu, dari mana mereka melakukan sesuatu, dari titik mana. Pertama-tama apa yang mereka lakukan, atau mereka mungkin ke-trigger atau jadi motivasinya itu apa sebenarnya. Itu kita bisa analisa juga lewat journey mapping. Ini metode untuk memetakan journey, literally, kalau secara harfiah begitu ya. Jadi kita benar-benar mempelajari tentang step by step pengalaman. Kalau misalnya teman-teman di sini ada yang tahu soal algoritma, kita sejenis mempelajari algoritma, tapi dalam konteksnya seperti cerita, bukan cuma ngomongin soal logikanya saja, tapi benar-benar cerita yang lebih spesifik ke salah satu persona. Ya, kenapa saya bilang salah satu persona? Karena untuk membuat journey map, kita perlu menggambarkan terlebih dahulu aktor yang ingin kita fokuskan. Dan aktor di sini mirip seperti persona. Kita udah punya persona, maka kita bisa menggambarkan kemungkinan besar perjalanannya si persona ini seperti apa. Kayak gitu. Dan ya, mungkin bisa kita mulai dulu ya sebentar. Let me share my screen. Oke, di sini ada beberapa catatan terlebih dahulu ya, bahwa di dalam si si journey map sebetulnya kalau kalian lihat ada banyak banget uh, template seperti user persona yang punya banyak banget tipenya, variasinya, variatif. Dan itu bikin kita jadi kayak, oke, sebenarnya user journey map itu yang mana? Atau kita tuh bisa pakai yang mana sih? Atau yang lebih bagus yang mana sih? Mungkin ada pertanyaan kayak gitu setelah melihat banyak sekali tipe-tipe template journey map. Yang jelas, bukan bukan jadinya kayak journey map yang paling memudahkan desainer saja, bukan. Kita perlu memahami bahwa yang paling penting adalah journey map yang bisa membantu kita untuk mendapatkan informasi yang lebih baik bagi kita. Bayangkan, misalnya ada journey map yang sangat simpel, yang sangat sedikit informasinya, kemudian nggak punya satu elemen tertentu yang mana ada di tempat lain. Ternyata kita tuh merasa ya itu karena itu lebih mudah kita pakai template tersebut. Tapi ternyata dia kurang membantu. Justru ada hal yang mana perlu kita tambahkan yang itu justru lebih membantu. Dan ya dari sana kita perlu highlight bahwa di dalam sebuah journey map sebetulnya ada 3 bagian penting. Pertama, the lens. The lens ini jadi memberikan gambaran dan juga patokan dari si journey map tersebut tentang siapa orang yang melakukannya, kemudian skenario apa yang terjadi, dan apa goals atau ekspektasi dari si aktor tersebut. Terus ada juga yang namanya journey phase. Journey phase ini masuknya ke experience, termasuk di action dan juga thoughts ini masuknya ke experience. Jadi kita perlu memahami bahwa dari setiap experience-nya user, kita bisa lihat ada tahapan-tahapan hal yang dilakukan. Yang kita bilang sebenarnya bisa dibilang nama-nama ini tuh seperti nama-nama dari nama-nama kategori kalau kita melakukan affinity mapping. Itulah kenapa ya kemarin affinity mapping di apa ya dikenalkan di awal. Karena untuk bikin journey map, kalian juga bisa menggunakan metode tersebut untuk mengatur-ngatur informasi yang kalian dapat. Siapa tahu informasi yang kalian dapat itu bentuknya ada yang bentuknya cerita, tapi kelihatannya nggak berurutan. Akhirnya kalian bisa bikin cerita itu berurutan dan membuat journey ini. Lalu ada action, thoughts, feels, and opportunity. Di antaranya, ini yang paling terakhir, opportunity.
itu adalah sebuah insight. So, di sini di-highlight sama saya catatan bahwa ada the lens, the experience, dan insight. Kita memahami siapa orang yang melakukannya, kita memahami experience yang dia rasakan atau tahapan-tahapan yang dia lewati, dan juga kita menemukan ada insight atau temuan atau wawasan yang bisa membantu kita untuk membuat actionable atau menentukan apa yang akan kita lakukan selanjutnya setelah memetakan dan memahami tentang perjalanan user ini. Kayak gitu ya. The Lens nunjukin aktor, yang mana ada isinya goals dan expectation, dan di sini ada journey map dan experience map. Mungkin kalau kalian lihat di template-template, bahkan kalau nggak salah yang saya tunjukkan di dalam materi pun ada experience map. Itu experience map, kalau misalnya kita bisa lihat di contohnya di sini ya. Ini contoh dulu ya. Saya masuk ke contoh dulu sebelum masuk ke yang di sini. Dari contoh ini, kita bisa lihat di sini ada lens. Jadi lens biasanya disimpan di atas karena kalau misalnya kita baca atau menganalisa sesuatu, kita dari kiri atas ke kanan bawah, ya kan ya. Dan itulah kenapa sebenarnya lens biasanya ada di atas. Di sini ada foto dari persona, skenario apa yang dia pengen capai, skenario apa yang melatar belakangi si journey yang akan dipetakan, lalu ada goals and expectation. Jadi di sini skenarionya ada aktor yang mana seorang graphic designer, terlalu kecil. Seorang graphic designer mau upskill ke UX, dan dia sekarang sedang mencari mentored and face-to-face part-time course. Jadi dia sedang mencari face-to-face part-time course yang face-to-face course-nya bersama dengan mentor. Dan dia pengen segera sign up. Dari sini skenario kita udah tahu bahwa orang ini yang akan kita pelajari adalah perjalanan orang ini mencari face-to-face part-time course dan juga sampai dia bisa menemukan yang paling tepat lalu sign up atau daftar ke part-time course tersebut. Dan goals and expectation dia adalah upgrade skill, lalu look for new part-time face-to-face course kayak tadi ya disebutkan barusan, dan juga sign up for part-time course. Ini adalah tujuan utamanya dia di journey yang sekarang. Itu perlu di-highlight. Jadi journey ini kenapa ada goals and expectation serta skenario, ini bakalan ngasih batasan. Karena kalau misalnya kalian bilang goals-nya adalah sampai mendapatkan pekerjaan, berarti perjalanannya dia panjang sekali. Berawal dari dia menyadari bahwa dia pengen upskill sampai dia mau mendapatkan pekerjaan. Fase yang dia lewati itu bakalan lebih dari ini. Ini baru fase yang dari dia menyadari, mempertanyakan yang mana yang lebih baik. Kemudian ada evaluasi dia membanding-bandingkan tentang ada part-time course mana nih yang paling tepat bagi saya, yang mana yang silabusnya tepat bagi saya yang udah punya background graphic design. Kemudian dia akhirnya memutuskan, lalu melakukan proses sign up, menunggu kelasnya diadakan, kemudian memulai kelasnya. Dan kalau udah memulai kelas, berarti setelahnya dia mengalami proses yang pembelajarannya. Itu journey-nya jadi berbeda. Setelah journey proses pembelajaran, dia lulus. Setelah lulus, dia bakalan, apalagi nih kalau udah lulus, proses pencarian kerja. Dari proses pencarian kerja itu jadi journey sendiri. Setelah itu, setelah dia dapat pekerjaan, ada proses onboarding. Itu jadi journey baru lagi. Barulah dia sampai ke goals mendapatkan pekerjaan. Di sini goals and expectation diberikan lebih spesifik karena ini membantu kita untuk fokus kepada journey yang ingin kita pelajari. Karena memang kita pengen mempelajari bagaimana cara dia menemukan part-time course, ini lebih tepat. Jadinya tujuan dia adalah looks for new part-time face-to-face course. Sampai situ. Itu ya, dan ya mungkin kita mulai dulu ke sebelah sini ya, untuk mengenali masing-masing contoh. Tadi udah di-highlight soal the lens,
kita mengenali adanya batasan dari apa yang mau kita pelajari di journey-nya user, yaitu tentang proses pencariannya sampai dia bisa mendaftarkan diri. Di sini ada journey phase. Journey phase-nya adalah dia merealize bahwa tidak banyak yang bisa dicapai dalam karirnya sekarang gitulah ya, bisa dibilang. Jangan hanya karirnya saja. Lalu questioning, dia mulai mencari course untuk upskill dan menambah value pada diri. Apakah benar nih ini yang dia butuhkan? Terus dia mengevaluasi berbagai course dan opsi-opsi course yang sudah ada di luar sana informasinya. Akhirnya dia memutuskan untuk ikut part-time course secara langsung, lalu dia membayar deposit dan mendaftarkan diri, lalu wonder and wait, dia ada proses yang dia lakukan atau ada hal yang dia lakukan saat proses menunggu. Misalnya dia sign up 1 bulan atau mungkin 2 minggu sebelum kelasnya dimulai. Maka dalam 2 minggu itu ada fase yang dilakukan ya. Ada hal yang dia lakukan dan itu jadi di fase wonder or wait ini. Lalu start di sini adalah ketika dia memulai memulai kelasnya. Perlu diketahui nih ya, sebenarnya memang kelihatannya kayak kok Mbak Fitria tiba-tiba bisa bikin fase journey-nya kayak gini. Ini sebenarnya nggak salah kalau misalkan kalian agak bingung dengan kok tiba-tiba bisa segini. Kalau misalkan kita baru mulai, wait sebentar, berisik. Oke, kembali lagi. Kalau misalkan bisa dibilang, untuk teman-teman yang baru memahami soal fase-fase di dalam sebuah journey map, di dalam journey map, kenapa sih kita harus ngomongin fase? Ya, kita perlu mempelajari sebuah journey itu ke hal yang lebih kecil dan lebih spesifik supaya tahu juga di area mana yang lebih spesifik yang ternyata butuh pengembangan atau mungkin bisa memberikan opportunity atau ternyata itulah part yang paling memuaskan bagi user. Kita bakalan lihatnya dari bagian-bagian tersebut dan bagian-bagian dari journey user ini kita sebutnya fase. Sebutannya fase lah ya, bukan kita yang menyebutnya, tapi memang ini istilahnya fase. Di sini kalau misalnya kalian baru memulai, misalnya kayak bagaimana seseorang, ya saya langsung mau ngomong lagi soal ini ya, soal personal finance, nggak apa-apa ya. Langsung kalau kita punya pertanyaan bagaimana seseorang melalui perjalanan mencatat pengeluarannya dalam 1 minggu misalnya atau dalam 1 bulan. Di sana kalian bisa mulai pikirin, oke, oh jangan sebulan deh, jangan seminggu, sehari aja, jangan terlalu lama. Dalam sehari gimana prosesnya dia, misalnya dia di sini adalah ibu rumah tangga. Kebetulan karena ibu rumah tangga mungkin bakal banyak berurusan dengan uang ya, dan itu jelas hampir sehari-harinya. Kita bisa pikirkan bahwa di awal, fase awalnya dia bakalan lihat hari ini budget saya sudah diatur 100.000 untuk sehari, misalnya. Dari 100.000 itu, pagi-pagi dia masih pagi mulai mikirin hari ini makanan yang akan dibuat untuk keluarga saya adalah ini. Ada meal plan ya. Dia sudah meal plan, udah bikin meal plan, dia mulai pecahkan lagi itu jadi bahan-bahannya. Dari bahan-bahannya dia udah di list, kemudian dia sekarang udah siap untuk beli sayuran ke tempat jual sayur atau ke toko sayur atau ke minimarket. Jadinya dia di sana sudah punya planning untuk beli apa. Setelah dia selesai membeli, dia mencatat pengeluarannya. Dari yang tadinya, budget saya 100.000 ternyata hanya berkurang sampai 60.000. Misal, seperti itu kita jadi tahu, oke, itu baru sampai pagi. Kita udah lihat kan ada tahapan-tahapan yang dia lewati sampai pagi tentang cara dia merencanakan pengeluaran rumah tangga harian. Jadi dari situ kita bisa lihat ada pre, during, post. Pre-nya adalah sebelum dia spending, sebelum dia mengeluarkan sesuatu dan merencanakan sesuatu, apa yang dia lakukan? Yang dia lakukan adalah menentukan terlebih dahulu si budget hariannya.
budget hari itu dan juga meal plan hari itu pre. Jadi apa pre, during, post ini adalah journey-nya dia sebelum, selama, dan sesudah melakukan planning itu apa. Jadi sebelum dia melakukan planning, dia memang tentukan terlebih dahulu batasannya dia. Batasannya adalah ya si meal tadi, ada meal plan, ada budget. Budget uangnya berapa, literally. Selama dia proses planning, dia nge-planningnya adalah bahan-bahannya terlebih dahulu dan kira-kira ini ngabisin berapa, mungkin dia ngasih perkiraan. Itu proses planning. Lalu dia lanjutkan pergi ke tempat belanja, itu masih di during. Perjalanan dia menghabiskan uang setelah planning. Setelah dia beli barang, dia langsung mencatat juga barang-barang yang sudah dia beli dengan harganya masing-masing. Itu post. Jadi kalau misalnya kita lihat goals-nya dia adalah untuk planning dan juga tracking spending-nya dia untuk kebutuhan rumah tangga harian, itu fase-fasenya. Fase pertama mempersiapkan budget, menyiapkan meal plan. During-nya adalah kayaknya mendingan ditulis ya untuk nunjuk-nunjukinnya biar nggak cuma saya ngomong aja gitu. Meskipun ini hanya contoh. Misalnya tadi kan pre, during, post. Pre, during, post ini ada berkaitan dengan planning dan tracking spending, daily spending. Misalnya daily spendingnya si ibu rumah tangga ya, ini karakternya, aktornya atau personanya adalah ibu rumah tangga. Maka saat pre yang dilakukan adalah tadi set budget. Ini bisa dibilang ini sebagai fasenya. Setelah set budget, kita tulis dia sebagai set meal plan. Durinya adalah merinci belanjaan, terus pergi belanja, terus selama planning and tracking berarti dia postnya pencatatan. Gitu ya, dan mungkin bisa termasuk menyusun. Misalnya gitulah, ini jadi postnya itu seperti seperti resolusinya. Ini adalah perjalanannya si ibu rumah tangga tadi dari planning hari ini harus belanja apa atau mau bikin makanan apa, dan inilah tahapan fasenya dia. Dia punya 6 fase. Set budget, set meal plan, merinci belanjaan, pergi belanja, pencatatan pengeluaran, menyusun belanjaan. Ini contohnya. Jadi saat kalian misalnya ingin mempelajari kayak soal mental health, tergantung dengan apa goals journey yang sedang kalian pelajari, kalian perlu juga mulai lewat menentukan apa yang dilakukan sebelum, selama, dan sesudah. Mungkin ada contoh yang lebih mudah lagi ya kalau ngomongin soal nentuin pre, during, dan post ini, yaitu bagaimana kalian memasak mie instan. Siapa yang ya saya asumsikan ini teman-teman at least pernah sekali seumur hidup mencoba untuk masak mie instan ya. Memasak mie instan. Ada proses yang kalian lakukan sebagai preparasi gitu ya, kayak persiapan, dan proses ketika kalian memasak, pre-memasak, gitulah ya, pre-memasak, post-memasak. Sebelum kalian mulai masak, kalian persiapan bahan. Kemudian ada persiapan alat. Gitu kan ya. Dan selama memasak, kalian memasak mie, meniriskan mie misalnya. Menyiapkan bumbu deh. Maaf ya kalau misalnya ada yang lagi lapar, jadi ikut lapar karena kepikiran ini ngomongin mie.
memasak mie, menyiapkan bumbu, kemudian setelah ini kalian bakalan misalnya, habis ini biasanya ngapain? Memasak mie, menyiapkan bumbu. Ada tambahan hal lain nggak nih? Misalnya memasukkan bahan tambahan, kalau misalnya ada bahan tambahan, dan pos memasaknya adalah, menyiapkan, benar. Memasaknya adalah menuangkan mie, terus misalkan mempercantik mie kalau kalian ada garnish. Habis ini kalian bawa ke tempat makan untuk makan. Mungkin ini udah jadi yang terakhir ya. Atau ini gini aja deh, makan. Nah ya, dengan kayak gini pun kalian udah mengetahui bahwa dalam proses goals kita untuk makan mie instan ada proses persiapan, proses ketika memasaknya, dan proses akhirnya adalah makan. Kita perlu identifikasi terlebih dahulu mungkin ya dari awal. Sebenarnya yang pengen kita pelajari itu goals-nya apa. Jadi goals-nya biasanya bakalan ada di post. Dan during-nya ini adalah kegiatan utama yang terjadi. Kalau misalnya ngomongin soal aplikasi, biasanya during itu ada di aplikasi kita. Utamanya di fitur-fitur yang kita pelajari. Dan dari sini kalian udah mulai paham lah ya. Kalau kalian bingung menentukan atau memisah-misahkan si fase-fase tadi, kalian bisa gunakan cara untuk pre-during post ini. Kalau ternyata ini kan tadi kalian baru nyebutin persiapan bahan, persiapan alat, masak mie. Ini bisa didetailkan lagi kan ya. Yang kalian lakukan literally adalah seperti ambil panci misalnya. Terus itu alat ya kalau panci. Ambil mie, kemudian ambil sayur hijau apapun itu, terus ambil cabai rawit misalnya, kayak gitu. Ini tuh salah satu hal yang kalian lakukan, literally. Yang kalian gunakan adalah ambil. Ini adalah kata kerja, dan itu bakalan nyambung sama yang kita bicarakan selanjutnya, yaitu action. Setelah kita membuat si fase-fase ini, kita perlu detailkan di masing-masing fase itu apa yang kita lakukan, apa yang user lakukan. Bukan kita deh, kalau di sini jadi user sebutannya. Dan di sini contohnya di realization yang dilakukan user adalah dia berbicara sama koleganya dia. Dia scrolling sosial media dan dia scrolling ngelewatin portofolionya orang. Akhirnya dia baru sadar bahwa tidak banyak yang bisa dicapai dalam karirnya. Sejenis inilah, ini yang saling menggambarkan. Kalau misalnya kalian lihat versi yang contoh tadi, cara menyimpan si fasenya dibuat ke sebelah kanan, lalu yang terjadi di fase tersebut itu disusun ke secara vertikal ke bawahnya. Di sini action, saat proses realization, bicara dengan kolega, scrolling sosial media, dan scroll through portfolio. Lalu ini apa yang di sebelah sini? Ini hal lain yang kita perlu detailkan lagi untuk memahami apa yang user pikirkan, apa yang user rasakan, dan juga apa yang terjadi bagi user di fase tersebut. Ini jadinya ada action, think, dan feel. Nanti kita bakalan lihat sebenarnya ada juga experience map di sini, tapi kita lewat dulu ya, kita langsung ngomongin yang ada di area yang kuning-kuning dulu ya. Dan di sini ada opportunity. Opportunity ini masuknya jadi insight. Tadi udah sempat dibilangin bahwa ada 3 hal, lens, experience, dan insight. Si opportunity ini adalah insight paling penting yang jarang sekali dimanfaatkan. Sama seperti kayak kalau kalian udah bikin data-data kalian jadi lebih jelas lewat sticky notes yang sudah dikategorikan menggunakan metode affinity mapping. Kalau kalian nggak tarik kesimpulan, nggak tarik insight apa yang paling penting dari informasi itu jadi seakan-akan kayak useless or kayak wasting time. Karena rasanya kayak, oke, sekarang ini udah semuanya udah punya kategori sendiri. Ini pentingnya buat apa?
Kenapa aku harus lakuin ini? Gitu kan ya. Sedangkan setelah kalian mengkategorikan, kemudian coba dianalisa dan nemuin, ini ada insight baru, itu jadi lebih make sense dan lebih memang kelihatan bahwa itu ada maksudnya, ada manfaatnya bagi kalian untuk menarik informasi baru. Di sini juga sama, di Journey Map, kalian bisa menganalisa per fase. Jadi kayak ini fase 1, di fase ini kita menemukan bahwa ternyata kita sebagai perusahaan ya, opportunity di sini bukan buat user, tapi buat perusahaan. Buat perusahaan atau buat bisnisnya, atau buat si pemilik aplikasinya. Oh, ternyata kita sebagai perusahaan harus lebih aktif di komunitas. Oh, ternyata kita harus datang ke lebih banyak event untuk promosi. Oh, ternyata kita lebih baik mulai buka diri dan buat podcast untuk sharing success story biar orang-orang tuh kenal sama success story tentang dunia UX misalnya. Karena ini tadi ngomongin soal graphic designer yang mau ke UX ya. Dan ya sejenis itu. Cara sebenarnya nanti kalau kalian sudah selesai ini mungkin ya kalian masuk ke file ini, kemudian ngelihat contoh di yang page paling terakhir ya, di user journey make example ini. Kalian cara bacanya adalah baca dulu fasenya, lalu lihat ke bawah apa yang terjadi di fase tersebut dan opportunity-nya apa. Tapi kalian juga bisa sebetulnya mulai dari pahami fasenya terlebih dahulu, baru lihat satu persatu ke bawah. Itu hanya pilihan ya, tapi itu lebih mudah gitu maksudnya untuk memahami apa yang terjadi. Nah, di sini saat dia sudah bicara, sudah realize, scrolling sosial media, lihat portofolio orang lain, terus dia jadi kepikiran, sambil ngeliatin melakukan hal-hal ini, dia jadi kepikiran, kayaknya dengan kondisi aku saat ini, aku nggak akan dapat promosi. Kayak gitu. Terus setelah ngobrol sama kolega-kolega dan juga ngeliat portofolio orang yang ada di luar sana yang dia lihat, dia mulai bertanya, berapa sih sebenarnya gajinya teman-teman aku? Karena ya pada akhirnya kok kelihatannya itu lebih menarik dibanding pekerjaan aku sekarang yang kelihatannya malah sulit dapat promosi. Kemudian lanjut, apa aku benar-benar ingin bekerja di sini? Karena dia ngerasa kayak, ini aku nggak dapat promosi nih. Terus ngelihat teman-teman aku kayaknya pekerjaan mereka lebih baik dibanding apa yang sudah saya lakukan sekarang di perusahaan ini. So, dari sana akhirnya jadinya mulai deh dia merasa underappreciated, out of date, jealous, dan galau. Ini adalah perasaan-perasaan yang muncul ketika sedang action dan think ini. Sejenis itu. Kalian perlu mengkoneksikan sebetulnya apa yang terjadi lewat ya semua hal ini. Makanya tadi cara bacanya kalian bisa baca secara vertikal juga karena itu bakalan lebih make sense apa yang terjadi di fase tersebut. Dari sini kita jadi punya opportunity sebagai perusahaan yang berjalan di bidang ini atau yang mau memberikan solusi di bidang ini. Pertama, aktif di komunitas, jadinya bakalan lebih banyak menggait meskipun ini kerasanya kayak hal buruk bagi si user, tapi ini jadi opportunity bagi kita untuk menawarkan ini solusi loh buat kamu, gitu kan ya. Jadinya kita perlu aktif komunitas, datang ke banyak event untuk promosi, buat podcast untuk share success story, supaya dia tergerak bahwa iya betul, bahwa ternyata kamu sebenarnya bisa lebih dari ini gitu loh. Sejenis itu ya, itu di fase realization. Next, kalau kalian lihat questioning, evaluation, decide, sign up, wonder or wait, sampai start, ini semuanya menceritakan tentang perjalanan yang dia lalui. Makanya tadi dibilang dari questioning bisa jadi dia mulai lihat-lihat nih. Karena dia udah sempat cari portofolionya si UX designer, Google Ads jadi muncul deh soal course-course tentang upskill karena dia juga searching hal tersebut. Kemudian dia juga menemukan ada review-review dari orang berkaitan dengan kelas-kelas khusus yang berkaitan sama UX juga. Akhirnya dia lebih dalam lagi searching online. Yang dia pikirkan saat melakukan hal ini adalah kira-kira bisa nggak ya bayarnya? Karena udah ngelihat ads, ngelihat apa yang saya cari secara online, itu jadinya malah rasanya kayak, oh harganya mahal semua ya, bisa nggak ya aku bayar?
sejenis itu. Lalu di sini berapa sih gaji temanku? Oh ini yang tadi. Oke, skip. Ini yang tadi ya ini. Nggak keganti ini. Lalu yang feel, gelisah, negatif, feeling, waspada, dan mulai optimis. Itu yang terjadi ketika dia melihat Google Ads, melihat review orang lain. Dia mulai makin gelisah. Kayaknya emang bener deh. Ini kayak, biasanya kalian tahu ya, ketika kita udah mulai menemukan ada solusi, mulai deg-degan. Hey, ini bener nih jawaban dari apa yang sudah saya tanyain, yaitu aku harus segera upskill. Dia akhirnya mulai optimis. Dan opportunity kita sebagai perusahaan, ini nggak selalu langsung ke aplikasi ya, nggak selalu langsung ke aplikasi. Kita bisa bicara bahwa sosial media marketing perlu ditingkatkan. Lalu pemanfaatan online ads juga perlu digencarkan. Lalu akhirnya membuat pricing yang menarik, karena pricing bakalan jadi hal punya pikiran bahwa dia ternyata mungkin nggak sanggup buat bayar kelas-kelas yang dia lihat. Halo Mbak. Oke. Ya. Maaf Mbak, ini bisa di stop screen sama di share lagi. Ini ada beberapa yang nggak kelihatan kayaknya. Di saya kelihatan sih soalnya. Nggak kelihatan, soalnya dari tadi juga nggak ada problem juga, nggak ada. Iya. Biasanya suka putus-putus di sayanya juga gitu. Tapi dari tadi nggak nih. You sure? Soalnya emang lagi nggak bener nih cuaca dan IndiHome dan lain-lain. Teman-teman kalau misalkan memang kalian ngerasain lagi ada problem teknis, bisa keluar terlebih dahulu, masuk lagi. Dan ada satu pertanyaan mungkin. Ini pada pakai desktop atau pada pakai handphone ya? Soalnya takutnya itu ngaruh juga. Oke. Tadi sampai mana? Oh, yang ini ya, udah yang questioning ya. Oke, lanjut. Dievaluasi. Di sini ada fase di mana dia tadi kan dia udah lihat, udah mulai optimis bahwa ini kayaknya jadi jalan solusi dia. Dia mulai mengevaluasi course yang ada. Minta informasi via FAQ, cek silabus, dia minta email klarifikasi, dan yang dia pikirkan adalah soal betapa banyak opsi yang ada. Ternyata saya kemana aja, opsinya banyak banget, kelasnya banyak banget, tinggal cari yang sesuai. Lalu dia juga bingung karena terlalu banyak, nggak tahu harus mulai dari mana. Ditambah dia karena ngelihat terlalu banyak kelas dan ngabisin banyak waktu untuk melakukan evaluasi, dia merasa ini sia-sia nggak sih aku ngelakuin hal ini, takutnya ternyata ini bukan solusi terbaik bagi dia. Akhirnya dia nggak bisa temukan apa yang dia pengen, yaitu bisa berubah karir lewat mempelajari dan ikut kelas-kelas UX. Lalu dia feeling kewalahan, kurang bimbingan, dan determined. Meskipun determined, dia tetap ragu-ragu. Proses ini bakalan nunjukin banget feeling-feeling yang ada di sebuah journey, bakalan ngejelasin tentang bagian mana yang jadi frustasinya user, yang bagian mana juga yang jadi pain point-nya user, sampai dia tuh ngerasa, aduh aku butuh solusi, siapa yang bisa nawarin aku solusi, kayak gitu loh. Kita perlu pahami lagi ya, ada needs, frustration, ada motivasi. Itu yang bakalan ngedorong orang-orang untuk menggunakan suatu produk apapun itu. Ini bukan dark knowledge ya. Kita pahami bahwa setiap manusia punya hierarchy of need kan, dan ini perlu kita manfaatkan lewat sini contohnya. Feeling yang dia rasakan biasanya berdasarkan dengan apa yang dia cari, tapi kalau ternyata dia nggak terpenuhi, user bakalan cari lagi. Ini basic psikologi dan juga basic business information buat kita. Produk itu selalu berkaitan dengan kebutuhan user, frustasi user, dan bagaimana kita bisa ngasih solusi bagi hal-hal tersebut. Gitu ya. Dan dari sini kita udah mulai ngelihat ada kewalahan, kurang bimbingan, determine, or ragu-ragu. Dari sini kita punya opportunity untuk memberikan compare option, memberikan silabus yang downloadable. Jangan maksudnya kalau nggak downloadable, at least punya informasi yang lebih jelas. Kemudian akan lebih baik lagi ada online chat with staff. Ditambah ada share cerita alumni. Ini jadi opportunity bagi kita untuk
mengclearkan apa yang dia cari dan apa yang dia pikirkan tadi. Supaya dia nggak merasakan lagi hal-hal ini. Dia merasa mudah untuk menemukan apa yang dia cari soal kelas UX. Next, decide. Ketika dia sudah lama mencari, akhirnya dia menemukan ada part-time course yang face-to-face dan juga ada mentornya. Dia jadi merasa, oke, kalau kayak begini, saya jadi lebih percaya diri, saya lebih tahu harus kemana, dan kalau ternyata saya merasa tersesat, ada mentor yang bisa saya tanyai. Nah, di sini ketika dia udah menentukan, oke, kelas inilah yang ada mentor dan face-to-face. Dia dia belum menghubungi sih, tapi dia diajak bicara dulu oleh marketing dan menunjukkan interest-nya. Dia cek dulu online tentang kelas ini, lalu lihat review orang lain dari kelas-kelas ini. Terus di sini dia mulai berpikir sambil ngelihat, oh ternyata beneran nih materinya harga segitu. Aku yakin ini bisa jadi pilihan bagus untuk memulai perjalanannya aku. Lalu akhirnya aku akan mulai belajar hal yang benar. Lalu ditambah ketika dia berpikir hal-hal itu, dia mulai waspada karena dia tadi udah diajak bicara oleh marketing, takutnya malah terjebak. Dia nggak mau langsung terjebak, dia waspada dan nervous. Tapi setelah dia cek online dan juga lihat review orang lain, dia mulai percaya diri dan senang. Karena betul, kayaknya inilah pilihan terbaik. Ini ketika dia sudah menemukan apa yang dia cari. Tadi kan berarti goals-nya ada satu yang ditik. Ada satu goals yang ditik, yaitu look for part-time course. Opportunity yang bisa kita manfaatkan di sini adalah membolehkan user daftar ke web dan bisa coba cek lebih jauh di dalam si webnya. Mereview calon peserta juga bisa kita lakukan untuk melihat sebenarnya ini user memang bisa gabung di kelas ini atau tidak, atau bakalan cocok di sini atau tidak, karena takutnya kalau misalnya ya gabung, tapi ternyata dia memang tidak cocok untuk kelas ini atau bukan kelas yang dia cari. Kita bisa membantu peserta untuk mereview diri mereka sendiri dan apa yang ingin mereka dapatkan. Lalu terakhir menunjukkan contoh project dari si kelas-kelas yang menurut user saya tertarik kelas itu, tapi kelas ini tuh maksudnya kayak gimana? Akhirnya berikan contoh project. To decide dan proses sign up ini adalah jadi kayak titik akhir proses during, yaitu membayar deposit dan mendaftarkan diri. Setelah proses ini selesai, user udah ngetik dua goals. Yang mana goals-nya tadi adalah upgrade skill, look for new part-time face-to-face course, dan sign up to part-time course. Dua ini sampai tahapan sign up sudah ketik gitu ya, udah checklist, kayak kalau Buketi sudah di checklist gitu. Dan di sign up yang dilakukan adalah dia mendapatkan email confirmation, dapat invoice, lalu mendapatkan telepon konfirmasi untuk melakukan part-time course-nya tadi, untuk face-to-face. Mungkin seperti onboarding kita bilang ya. Yang dia pikirkan adalah saat proses sign up ini, kira-kira bakalan ada batasan jumlah partisipan nggak ya? Oh, kira-kira ini keputusan yang benar nggak ya? Biasanya kayak gitu ya. Lalu, ini pembayarannya gimana? Dan ini juga saat melakukan proses inilah yang dia pikirkan. Perasaan yang dia rasakan berawal dari lega, akhirnya saya tahu juga yang mana kelas terbaik, excited, tapi dia bingung soal pembayaran, tapi dia merasa sedikit lebih rajin. Kenapa dia merasa rajin? Karena dia merasa kayak, oh, wow, aku amazed sama diri saya sendiri. Karena komit dengan hal seperti ini, melakukan kegiatan untuk upskill diri sendiri, nggak semua orang itu mau take risk dan juga mau ambil langkah yang lebih besar. So, saya merasa rajin sekali, saya mau belajar. Opportunity yang bisa kita tawarkan bisa jadi dari aplikasi atau dari website atau dari proses pendaftaran, yaitu payment plan via email, bikin forum untuk peserta, dan juga ada ngadain acara meet alumni. Ini sama dengan proses Wonderwait. Ini adalah proses ketika dia udah daftar tapi kelasnya belum mulai, dia jadinya makin sering melihat sosial media dari si tempat yang dia daftar tadi. Akhirnya dia juga sempat cek-cek emang UX design gimana sih. Oh, ada yang namanya brief. Akhirnya dia lihat ada brief dari sebuah proyek UX. Dia pelajari. Dan
selanjutnya yang dia pikirkan, kira-kira nanti siapa aja yang ada di kelas ya? Apakah mungkin aku bakal ketemu orang yang aku kenal misalnya? Gimana caranya bisa komunikasi sama mereka? Terus apa tools yang dibutuhkan? Apa ada hal-hal khusus yang perlu saya siapkan? Dia mulai cari-cari. Apakah ada informasinya? Setelah nggak ada informasinya, mungkin dia bakalan tanya di sosial media contohnya. Terus perasaan yang dia rasakan jelas tidak sabar. Dia feeling smart karena setelah melalui hal-hal itu, merasakan bahwa dirinya merasa rajin dan komit, dia feeling smart. Aku merasa aku orang yang pandai, ada aku orang yang jenius. Kenapa aku kepikiran untuk upskill dan pindah karir? Kayak gitu ya. Ragu-ragu dan khawatir karena dia bicara tentang orang-orang yang akan dia temui. Ada rasa deg-degan. Opportunity-nya adalah kita bisa mengadakan seminar, jadi undang si orang-orang yang bakalan ikutan kelas untuk seminar singkat berkaitan dengan UX-nya, supaya mungkin jadi kayak pembuka. Lanjut, memberikan contoh lebih banyak, memberikan contoh-contoh berkaitan dengan project UX yang bisa atau yang bakalan jadi future karirnya gitu ya. Lalu mempertemukan trainer dengan calon peserta lewat si webinar tadi atau seminar tadi. Nggak webinar juga ya, seminar di sini. Dan ya, setelah masuk, ini adalah start, ini adalah post. Setelah dia melakukan, Wonder and Wait sama start itu adalah post fase. Fase-fase yang setelah dia melakukan kegiatan utamanya, yaitu mencari dan sign up. Ya kan, ingat tadi ya, mencari dan sign up itu adalah yang paling utama, dan start, Wonder or Wait sama start adalah fase postnya. Setelah dia mulai, ini hari H-nya dia mulai kelas, dia hadir di lokasi akademi, melakukan pembelajaran dengan instruktur secara langsung, kolaborasi dengan partisipan lain. Yang dia pikirkan adalah waktu baru datang, aku ingin segera mulai. Pas ketemu sama orang-orang ternyata sangat friendly. Saat dia mulai sama instruktur, oh ternyata sulit ya. Dan ternyata banyak hal yang enggak aku pahami. Meski begitu, yang dia rasakan adalah perasaan excited. Panik karena pertama kali lihat, oh ternyata sulit. Tapi setelah itu dia lebih banyak ke keingintahuannya dan perasaan tertantangnya. Opportunity yang bisa kita lakukan di sini sebagai orang yang melakukan course face-to-face tersebut adalah kita bisa hand out artefak atau kita bisa melakukan kegiatan yang lebih physical, lebih workshop-based activity. Ini bakalan ngebantu mereka untuk sambil belajar, sambil melakukan hal yang sama gitu ya. Dan ya, disitulah ini akhir dari tahapan. Kalau misalkan kita lihat di contoh yang ini ya. Nah ini, kita tinggal setelah kita udah pisahkan dengan cara seperti ini, karena ini slide-nya berkaitan dengan cara arrange-nya ya. Cara bikin dan arrange. Awalnya kita udah nentuin masing-masing ini isinya apa, lalu kita sesuaikan dengan ininya nih, fase, action, think, feel, dan opportunity. Simpan mereka masing-masing. Jadi mungkin kita lewat dulu ya sebentar ya, emotional experience dan touch point kita lihat terlebih dahulu. Di bagian arrange-nya, pertama kita simpan dulu lens-nya di atas, kemudian berikan garis atau mungkin intinya pemisah antara ini adalah lens dan di sini adalah experience. Pertama-tama yang kalian masukkan adalah si fase-fasenya. Fase-fasenya sebagai guide terlebih dahulu. Setelah itu, masukkan yang tadi kalian tulis, yang kalian paparkan di masing-masing fase ke masing-masing bentuk. Kalian mungkin bentuknya bisa beda-beda ya. Bisa pakai template atau desain yang seperti apapun. Tapi yang jelas perlu menjelaskan tentang action, think, feel, dan opportunity. Action untuk mengetahui apa yang orang itu lakukan, yang orang itu pikirkan, dan yang orang itu rasakan. Dan ditambah dengan opportunity yang kita gali dari mempelajari fase ini. Setelah ini, geser, masuk ke yang fase selanjutnya. Masuk ke fase selanjutnya. Fase selanjutnya. Terus wait. Oh, dia berhenti. Masuk ke fase selanjutnya sampai full dan hingga akhirnya wait.
Nah, ini hingga akhirnya dia bisa full segini. Semuanya sudah keisi sampai fase terakhir. Setelah ini baru kita mulai bikin sejenis sejenis chart yang sebenarnya chart ini menggambarkan tentang experience-nya user. Mari kita balik dulu ya ke experience user tadi. Di sini. Experience user di sini ini berkaitan dengan apa yang dia rasakan saat mengalami fase tersebut. Ini penting juga. Karena kalau misalnya ada tim yang masih kurang memahami sebenarnya apa sih yang kita dapatkan dari hal yang kita petakan di journey map ini, selain mengetahui opportunity, kita bisa mengetahui bahwa kalau kita lihat dari chart secara visual, bahkan lebih jelas bahwa ada titik-titik yang ada di bawah garis netral. Emotional experience ini terdiri dari adanya garis netral yang membagi antara pengalaman buruk di bawah, pengalaman yang baik di atas. Atau kayak emosinya user yang buruk di bawah, emosi-emosi yang baik ada di atas garisnya. Kalau kalian lihat dari contoh experience ini sudah disesuaikan dengan feeling di masing-masing ini ya. Jadinya dibilang ini ada titik-titiknya ini sesuai dengan perasaan yang dialami user. Bahkan dalam satu fase, kalau misalnya dalam satu fase kita bisa mendetailkan perasaannya user itu ternyata ada 3 perasaan berbeda. Kalian bisa buat titik 3 ini dalam satu fase. Dan selanjutnya nanti di fase lain mungkin cuma ada 1, kasih titiknya 1. Ini sebenarnya titik di sini, ini adalah poin di mana experience itu dirasakan. Poin utama, karena kalau kita bikin garis-garis gini bisa jadi garisnya menipu ya. Garisnya menipu karena yang paling penting adalah titiknya. Di sini, di 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 titik tahapan yang mana dia ada di bawah rata-rata. Ini menunjukkan bahwa experience yang dialami user di fase-fase yang ada perasaan ini adalah experience yang buruk. Dan perlu juga dilihat, ada titik yang mana dia paling tinggi, itu adalah titik yang mana paling happy dan paling fulfilling atau paling memuaskan bagi user selama perjalanan journey experience-nya dia, gitu ya. Terus kita bisa lihat titik akhirnya yang keluar dia tergolong senang. Ini jadi lebih baik. Dan inilah emotional experience. Ini salah satu cara soal bikinnya sih. Kalian bisa pakai titik-titik yang ada di, contohnya kalau di Figma, kalian bisa pakai ellipse, nanti bikin garisnya pakai pen. Tinggal di titik-titik lanjutin, nanti kalian bakalan dapat ada garis-garis seperti chart. Selama kalian udah nentuin, ini garis titik 0, ini adalah perjalanannya. Yang jadi hal paling penting bagi orang-orang yang merasa kayak nanti di perusahaan gitu ya, orang-orang yang merasa saya butuh ringkasan singkat berkaitan dengan journey-nya user ini. Oke, ringkasannya adalah user merasakan banyak sekali kesulitan di awal-awal proses pencarian kelas misalnya kayak gitu ya. Dan ya itu digambarkan lewat chart sebelah sini. Bisa kelihatan ya bahwa mereka ada di bawah, literally. Dan user baru mulai merasa senang ketika dia melihat banyak sekali informasi yang membantu mereka untuk meyakinkan diri tentang kelas yang sudah mereka tentukan. Itu jadi sebuah insight juga. Dan kalau misalnya kita lihat di sini ya, ini di sini. Nah, setelah kita masukkan ada yang tadi soal soal action, think, feel. Di sini ada yang kita masukkan di antara feel-nya. Karena kenapa dekat feel? Karena ini berkaitan dengan feel. Di sini ada beberapa poin, ada 4 poin di dalam satu fase. Jadi kita tarik garis lurus. Ini si titik-titik ini ada di garis yang sama si fase tersebut. Kalau misalnya kita buat ini jadi tabel, itu kelihatan banget kalau ini masuk ke dalam kolom ini, sejenis itu.
Ini juga sama, ini juga sama. Jadi dari sini kita bisa lebih jelas, oh ternyata yang experience-nya buruk itu ada di fase realization dan questioning. Ditambah dengan fase ketika dia decide, ketika dia memutuskan untuk mengikuti sebuah kelas. Jenis itu ya cara bacanya. Untuk bikin sekali lagi, mungkin saya tunjukin dulu ya, ini kayak ini ada line, kita bikin line terlebih dahulu, dan ini kita anggap sebagai titik netral. Kemudian kalau kalian mau bikin si apa ya, si titik lain berkaitan dengan sifat atau emosi yang dirasakan, kita bisa bikin di sini anggap dia berwarna hitam. Nanti di sini kita pindahkan karena di tahap selanjutnya dia jadi senang misalnya, atau ada di atas, titik atas. Ini nanti tinggal kita atur-atur kira-kira sebenarnya perasaan yang dia rasakan tingkat senangnya sesenang apa. Kalau area yang kalian batasi misalnya di garis ini adalah garis tertinggi, maka ini adalah tahap yang paling senang. Jelas nggak sih? Kayak cuma titik hitam aja. Oke, di sini ya. Ini kalau ini adalah titik tertinggi, berarti ini titik paling seneng yang bener-bener seneng. Kalau misalnya yang mendekati garis, mungkin dia cukup senang, tapi nggak sampai sesenang itu. Sama seperti kayak ke bawah, kita bisa bikin skala sendiri untuk make sense sendiri. Balik lagi, semua informasi yang kita buat harus make sense buat diri kita dan juga tim kita. Misalnya di sini, ini mungkin bisa jadi dia cuma, aduh kecewa sih, misalnya gitu ya. Tapi kalau yang udah di bawah banget itu adalah yang sampai dia marah, yang sampai contohnya marah yang udah nggak bisa marah-marah lagi. Misalnya kalau ini tuh kayak, udahlah, males banget aku dengernya lagi, tapi aku udah kecewa sekecewa-kecewanya. Contohnya kayak gitu, itu ada di titik bawah. Dan ya, nanti setelah kalian udah bikin si titik-titiknya, kalian bisa gunakan pen tool dan hubungkan dia garisnya, bentar menghubung lagi ke yang lain, menghubung lagi ke yang lain, terus aja kayak gitu. Begitu sih ya maksudnya. Basically semudah itu kalau kalian mau bikin sendiri. Hanya saja kita lanjut dulu ke touch point sebelum ngomongin ini, soalnya ada juga bentuk template lain yang bisa dipahami sama teman-teman dan bisa diedit juga. Sebenarnya saya udah masukin. Kita bicara dulu soal touch point. Touch point ini adalah media di mana user bertemu dengan representatif dari produk. Representatif di sini atau representatifnya lebih ke journey-nya lah ya. Kalau misalnya tadi di awal ada orang yang bicara ke kolega, dia ngelihat sesuatu di sosial media, kemudian dia lihat portofolio orang di web yang khusus untuk portofolio misalnya, atau justru malah di sosial media, ini jadinya memberikan kita informasi juga bahwa ada media tertentu yang jadi pengantar atau penghubung antara user dengan informasi tersebut. Kita perlu cari tahu touch point-nya. Pengantarnya itu siapa? Pengantarnya itu apa? Contoh informasi tadi soal bicara sama kolega tentang karirnya dia, oh ternyata dia UX designer, dia ngobrol sama temen. Lanjut, dia lagi main handphone, terus main sosial media, dia menemukan bahwa ternyata UX designer itu pekerjaannya berbeda dari pekerjaan yang dia lakukan. Lalu Google Ads menunjukkan soal kelas-kelas yang dia sempat cari karena berkaitan dengan apa yang disebutin sama temennya. Dia ngelihat ternyata temennya udah sempat ikutan suatu kelas dan lagi nge-review lewat sosial media juga bisa jadi. Terus akhirnya dia melakukan online search. Dia mencari-cari kelas-kelas yang mungkin bisa dia ikuti. Dia jadi bertemu dengan website. Mungkin dari situ juga kalian udah mulai ngelihat ya bahwa ada informasi yang tersampaikan dan touch point menjelaskan tentang medianya dari mana, pengantarnya yang mana, penghubungnya siapa. Ini memberikan informasi bagi kita untuk memanfaatkan atau memaksimalkan media tersebut. Contohnya ada kayak sosial media, Google Ads, website, inquiry form, syllabus course, email questions, apalagi alumni story. Media-media ini informasi yang lebih spesifik
bisa ngebantuin kita mengenal oh ternyata itu loh yang ditemui sama user. Kita perlu manfaatkan apa yang biasa ditemui sama user. Dari sana, oke, berarti kita harus punya alumni story. Oke, berarti kita harus menyediakan invoice kayak gitu contohnya. Dan ya, touch point literally semudah itu. Maksudnya kita kasih tahu aja dari mana user itu bertemu dengan informasi yang dia dapatkan atau dia berinteraksi sama siapa mediumnya. Dan nanti cara manfaatin touch point-nya kita bisa lihat sebagai opportunity. Kayak tadi kan opportunity ada ya yang kita harus maksimalkan social media ads. Itu jadi situ. Itu jadi sebuah opportunity kalau kita udah jelas tahu touch point-nya di mana, itu bakalan lebih membantu saat mencari opportunity yang terbaik. Oke, itu ya. Teman-teman bisa, kalau misalkan kalian, oh ini siapa nih yang lagi buka nih? Dennis Lizard. Kalau misalkan kalian mau sambil buka si file ini, silahkan buka ya. Soalnya kalau misalnya sekarang ini ada satu template yang bisa diedit, sama kayak waktu kemarin kan ada journey map yang bisa diedit juga ya. Kalian bisa gunakan ini. Yang pertama di sini menggambarkan contoh user journey map yang current condition. Teman-teman udah baca materi belum? Ada current condition, ada future condition. Current condition ini menceritakan tentang journey atau perjalanan user sebelum menemukan solusi. Sebelum menemukan solusi ini seperti misalnya nih ya, user tuh belum pernah manage personal finance-nya. Kemudian sekarang dia baru sadar bahwa personal finance itu penting untuk di-manage dan dipelihara dengan baik gitu ya. Dan itu bakalan menggambarkan perjalanan current condition-nya ketika dia memang masih belum mengetahui tentang produk yang lebih baik bagi dia untuk manage personal finance, itu di journey map current condition. Di future condition, kita menggambarkan atau membayangkan seperti apa kira-kira kalau kita memasukkan bayangan kita soal solusi, bayangan ya. Karena biasanya ketika di tahapan journey ini, kita sudah mulai banyak kepikiran ide-ide yang bisa jadi solusi bagi user. Jadinya kita bisa coba gunakan future condition untuk membandingkan. Misalnya di sini sih ini soal online shopping yang kemarin ya. Bisa dilihat ini cara-cara menggambarkannya berbeda yaitu lewat doing, saying. Saying di sini termasuk kayak dia bicara apa keluar ke orang gitu ya. Atau ke diri sendiri tapi ngomong bukan berpikir. Karena di sini ada feeling, thinking, dan experience map. Oke, kita pecahkan satu persatu dulu sambil ini ya. Di sini yang paling berbeda adalah di sini experience map-nya benar-benar dispesifikkan sama saya. Di sini ada tanda netral sejajar dengan garis netralnya. Kemudian di sini dikasih kayak guide bahwa ini kayak kalau misalnya dikasih tingkatan angka dari 0 sampai 100 dan atau 0 sampai 10 deh, jangan terlalu 100 ya. 0 sampai 10 sampai 0 ke min 10 ini ada di titik min 5 misalnya. Min 5 tergolongnya kecewa, tapi nggak sampai benar-benar yang kecewa, sangat-sangat kecewa. Yang paling akhir ini yang saking kecewa dan marahnya yang cuma bisa nangis, itu ya. Minus 10 ini. Pengalaman paling buruk. Untuk yang senang, berawal dari netral, senyum biasa aja sampai senyum yang sangat lebar. Ini menggambarkan soal tingkatan emosinya user untuk menggambarkannya lebih baik gitu ya dan lebih mudah juga untuk nyimpen titiknya. Di sini bisa dilihat awalannya ketika dia termotivasi untuk belanja, siapa sih yang kalau termotivasi untuk belanja itu merasa sedih? Oh, sedih sih kalau belanjanya karena terpaksa ada sesuatu yang rusak gitu ya. Tapi kalau dia belanjanya fashion, bisa jadi tergolongnya yang menyenangkan. Di sini ada si karakter yang punya ekspektasi lah ya. Punya ekspektasi pengen fashionable.
pengen reward herself, dan juga pengen beli sesuatu yang sudah dia lihat, atau yang sudah dia rencanakan atau yang sudah dia lihat dari sebuah ads. Dia kepikiran bahwa dia itu mau beli item baju baru atau dress baru or anything fashion item yang spesial, yang dibeli untuk special occasion. Dia pengen beli barang ini karena ada acara khusus. Kemudian nggak lama kemudian atau mungkin beberapa hari kemudian itu nggak ada waktu yang tertulis ya. Jadinya kita bisa berandai-andai sambil membayangkan ceritanya dia, yaitu sees an ad in social media and she likes the item. Dia ngelihat ada iklan dress, bisa kita bilang ya, karena nggak tertulis juga di iklan apa nih. Dia ngelihat iklan dress di sosial media, dan kebetulan sekali dia menyukai hal tersebut, fashion item itu. Saat dilihat, sambil, oh kayaknya aku butuh nih barang ini nih. Mari kita lihat, gitu. Dia bicara sendiri. Yang dia rasakan, perasaannya adalah, wow kebetulan banget nih, aku ada acara. Terus ini dressnya cantik banget. Wow, that's a beautiful dress. Oh yeah, literally. I'm not sure if I need this, but I guess I can wear this dress to that occasion. Dia kepikiran occasion yang dia mau datangi. I like it very much. Ini yang dia pikirkan. See, ini cara menggambarkannya. Setiap emosi yang dia rasakan, ada perasaan, ada thinking atau ada pikiran yang dia bayangkan gitulah. Dan inilah kenapa feeling, thinking, dan experience map yang jadi satu ini bentuknya seperti ini. Ditambah di sini ketika dia mulai buka si link ad-nya, kebuka deh ada online shopping digital platform yang kita bicarakan dari research plan kemarin ya. Dia ngelihat detail-detailnya, oh, I'm still not sure I need this. When will I wear this? When will I wear this again? Dia ngerasa bisa jadi, bisa aja gitu. Dress ini kalau dia beli cuma dipakai untuk occasion itu aja. Dia nggak akan pakai itu lagi. Dan ini jadi cukup concern juga. Ada perubahan suasana hati ketika dia berpikir tentang ini. I will check it out and see if I like it the way I see it. Mungkin aku bakalan lihat-lihat lagi lebih dalam deh sebelum memutuskan. Aku pengen tahu apakah aku benar-benar suka sama si dress ini seperti aku melihat dressnya sekarang gitu. Lalu akhirnya di sini kita udah masuk nih ya, nih ada garis yang kata saya mirip table ya. Kayak kita tarik aja garis imajiner ke sini, yang ini berarti masuk ke dalam kolom yang ini, berarti experience-nya berkaitan dengan fase explore. Dia looking for more items on the online shop website, looking for specific item, happy to see all the items shown so beautiful. Itu yang dia lakukan. Yang dia bicarakan, wow ternyata pilihan baju dress yang sejenis atau yang punya model agak berbeda itu ada banyak ya. Dia jadinya merasa, kayaknya ini bakalan butuh waktu lama untuk memutuskan mana yang aku harus beli karena overwhelmed dengan opsi-opsi yang mirip-mirip. Nanti ya yang bagian bawah kita sampai sini dulu, yang bawah sampai ke experience dulu. Nanti kita bicara soal touch point dan opportunity. Lalu selanjutnya sambil explore dia memutuskan, oke, sekarang waktunya evaluasi. Jangan terus-terusan explore, nanti kelamaan. Dia evaluasi produknya lewat size, fabric detail, dan sejenisnya ya. Jadi dia mulai mengevaluasi lebih detail ya. Lalu dia berusaha untuk menemukan informasi yang lebih bermanfaat. Contohnya biasanya suka ada di deskripsi itu beda-beda. So, dia berusaha dapat informasi sebanyak mungkin supaya spesifik dan nggak salah pilih. Ini jangan lupa, persona ini adalah si yang di planner tadi ya. Nih, the planner. Kita geser. Dia, I like this item and will buy a few more because I also need a dress for a wedding in 2 weeks. Oh, aku suka item yang ini, tapi kayaknya yang ini dressnya juga bisa aku gunakan untuk 2 minggu lagi yang acara that occasion, yaitu weddingnya orang. Dan yang dia rasakan adalah dari awal, not sure about the color and decides to buy 2 different ones to be sure. Dia memutuskan untuk beli 2 warna dari satu dress, nanti bisa dikembalikan karena tertulis di sana.
bisa dikembalikan, tapi ternyata dia manfaatkan itu untuk memilih warna mana yang mau dia lanjutkan gitu, mau dia beli. Setelah dia melihat oh ternyata ada tambahan nih, ada dress yang lebih dress yang lebih lucu, tapi juga harganya lebih murah. Akhirnya oke, aku jadi beli dua juga, ada dua tipe item selain dua tipe warna. Akhirnya dia nambahin beberapa item supaya menambah syarat juga untuk mengurangi shipping cost. Misalnya buy 5 or buy 4 free shipping gitu ya. Suka ada yang kayak gitu kan ya. Beli 4 gratis ongkir. Oke, lanjut di sini ketika dia buy and pay. Buy and pay dia menemukan best payment option, tapi sebenarnya yang dia pengen adalah I prefer to pay later. Aku berharap andai aja ada yang pay later. Pay later di sini bukan berarti dia nggak punya uang, tapi dia pengen lihat dulu barangnya baru beli. Baru ngasihin uangnya, sejenis itu ya. Yang dia harapkan setelah membeli sesuatu adalah hope it arrives fast and there are no hidden cost. Semoga meskipun aku pakai yang shippingnya free, bisa lebih cepat datangnya dan nggak tiba-tiba ada tulisan bilang katanya ini packagingnya harus nambah lagi atau gimana gitu ya. Dan itu yang dia rasakan di tahap selanjutnya ketika dia sudah menerima barangnya. Dia mencoba, try it on. Dia menerima package dan memulai percobaan bajunya cukup atau enggak, bagus atau enggak. Yang dia ucapkan, why to disgrace color like this? Apakah kenapa nih? Kok dressnya ternyata warnanya kayak gini ya? Sambil dia buka package-nya. Setelah itu yang dia rasakan adalah hal yang paling buruk, yaitu I don't like the colors. It looks different than the online and it doesn't fit well. Ukurannya nggak cocok. Padahal aku udah baca sebanyak mungkin, tapi kok masih juga nggak tepat ukurannya. Terus aku tadinya udah percaya, udah ngeliat-liat banget, ada nggak foto-foto yang lebih detail soal bahan dan warnanya. Ternyata warnanya nggak sama seperti yang ada di platform yang ada di sana gitu ya, yang ada di online. Akhirnya dia memutuskan untuk return the item. Dia return the items she doesn't want. Now I need to look for a new dress last minute. Yang kebetulan dia kembalikan adalah dress yang akan digunakan dalam waktu dekat. Dan akhirnya dia nggak punya waktu lagi untuk pilih-pilih secara online. Dia harus pergi langsung untuk mencari dress yang lebih tepat. Di sini ada hal yang dia rasakan itu cukup menyebalkan juga, selain karena emang dia nggak dapat barang yang dia butuhkan. Ternyata I need to go to the post office to return this dress, wasting my time and energy. Jangan lupa, dia adalah si orang karir ya, orang karir yang kerja dan ada di urban area. Urban area atau ada di daerah perkotaan apa ya, sepinggir-pinggirnya orang yang tinggal di kota. Area jalan yang dilalui oleh mereka itu cukup padat ya, dan itu bikin dia wasting time and energy, feeling like that. Dan ini kalian bisa lihat sekarang bahwa fase-fase di sini sebenarnya bisa kita pisahkan lagi jadi pre, during, post lagi. Pre-nya adalah ketika dia termotivasi, during adalah ketika dia mulai explore barang di aplikasi, evaluasi barang di aplikasi, melakukan pembelian dan pembayaran, kemudian try it on dan return adalah post. Ini adalah setelah dia melakukan buy and pay. 3 fase ini termasuknya ke during, 2 fase ini termasuknya ke post. Kalau kalian mulai lewat cara seperti itu, ya kalian bisa dikembangkan lagi lah tahapan-tahapannya. Intinya kalau ternyata emang dari sini nih, dari apa yang kalian detailkan tentang yang dilakukan user di tahapan tersebut atau di fase tersebut, kerasa terlalu banyak, biasanya tanda bahwa kalian perlu memisahkan fasenya itu adalah begini misalnya. Kalian sampai ada kayak gini, wow, kok yang ini apa yang dilakukan usernya lebih panjang dari yang lain ya? Itu tandanya kalian perlu pecahkan lagi. Mungkin ini motivasi dibagi jadi apa contohnya gitu ya. Misal kayak yang tadi explore and evaluate. Ini buy and pay. Mungkin bisa dibagi jadi buy. Enggak, buy and pay emang literally untuk buy harus di pay.
Ya mungkin dievaluasi, mungkin kalian bisa bagi jadi evaluasi barang, terus kemudian evaluasi testimoni misalnya. Itu jadi terbagi kayak apa? Lihat informasi barang dan lihat testimoni contohnya. Ya gitulah ya, mungkin untuk yang pembagian ini contoh. Ya, oke. Sudah kembali ke contoh awal. Sekarang kita bicara soal touch point. Touch point di sini yang dia lakukan, dia menemukan ads di sosial media. So, ya, kita bisa tulis di sini touch point-nya sosial media. Di sini, yang membedakan dari contoh yang sebelumnya adalah di bagian fase explore, kita bisa ceritakan tentang page apa yang didatangi oleh user di halaman produk kita. Contohnya, di phone, dia menggunakan phone, yang mana dia masuk ke halaman shopping platform search page. Dia masuk ke search page. Kita underline. Terus di sini dia masuk juga ke halaman detail page. Nah, dari sini kita jadi tahu, oke, berarti dia literally ada di halaman tersebut. Kita bisa pikirkan hal yang, maksudnya hal di sini adalah opportunity ya. Opportunity yang lebih spesifik ke halaman-halaman tersebut. Kita bisa lihat di sosial media, karena dia ngelihat ada item dressnya langsung, kita punya opportunity untuk nge-push dengan cara rekomendasikan spesifik item ke orang-orang yang yang di luar sana gitu untuk share iklannya spesifik item, bukan soal menggunakan aplikasi tapi item yang bisa kalian beli di dalam sebuah platform pembelanjaan online gitu. Terus di sini yang bagian search page dan detail page, kita bisa ngasih opportunity-nya lebih spesifik ke apa yang terjadi di page tersebut. Lihat, provide personalized option with small selection. Kita bisa kasih personalized option, jadi pilihan yang lebih dipersonalisasi, yang mana seleksinya lebih sedikit, dan itu bakalan bikin dia lebih mudah untuk memilih atau melihat emang kelihatan sama sih, tapi perbedaannya apa, kelebihan masing-masing apa, dan apakah itu jadi punya nilai lebih untuk personal saya, misalnya badan saya tergolong kurus, tinggi, maka lebih baik pakai yang ini. Contoh itu kayak gitu ya, personalisasi. Ini sebagai opportunity. Lanjut, provide great visualization of the material information with visual example about size, colors, etc. Mungkin teman-teman tahu kalau di platform fashion shopping, kalau misalkan nunjukin sebuah model baju, dia cuma pakai satu model. Satu model pakai semua warna misalnya. Di sini contohnya provide great visualization bisa jadi diganti dengan kalau emang ada beberapa size, tunjukin gimana tampilan si size tersebut. Karena bisa jadi ada dress yang kelihatan bagus di ukuran L, tapi ternyata ketika ada orang yang menggunakannya yang sangat kurus, jadinya jelek. Jadi yang S gitu ya. Yang S ternyata nggak terlalu bagus, kelihatannya malah aneh gitu. Akhirnya, kita gitu ya, sebagai orang yang mengevaluasi, atau seperti si Alexandra yang melakukan evaluasi untuk dress yang dia mau, dia bisa lebih clear tentang ukuran, tentang warna dan desainnya kelihatan di badan seseorang tuh kayak gimana. Belum lagi, perlu juga informasi. Kadang ada model yang kelihatan bagus pakai suatu baju, tapi nggak dikasih tahu kalau ternyata model tersebut punya tinggi 180 cm. Sedangkan kita, misalnya, kita ada di rentang 155 sampai 165 misalnya. Kelihatannya berbeda. Kayak gitu ya. Jadi ada great visualization of detailed information. Lalu di sini di bagian ketika dia melakukan evaluasi lagi. Ketika evaluasi, dia masuk ke item detail page dan masuk ke cart page, ke keranjang belanja. Kita bisa offer better way to replace in-store try-on at home with augmented reality try-on or any visualization of the material information. Di sini ketika dia di detail page mengevaluasi, dia tuh bingung. Jadinya yang ukuran yang paling tepat bagi saya itu yang sejenis kayak gimana nih? Kalau misalkan ini bentuknya toko, saya bisa coba ambil bajunya, cobain di kamar pas.
Tapi sekarang ini kita online. Apa yang bisa kita tawarkan ke user? Kita di sini ada opportunity untuk bikin pakai augmented reality try-on. Jadi ini dengan maksud replace in-store try-on. Wait, kalau misalkan ternyata nanti gitu ya, kita waktu melakukan ideation sama tim, ternyata tim belum sanggup untuk bikin ini, bisa jadi kita tawarkan ini juga, any visualization of the material information, lebih detail. Lalu lanjut ada over in-store pickup to reduce shipping cost. Siapa tahu ada cabang toko di daerah dekat user bisa pilih pick up di sana gitu. Atau mungkin kalau ternyata kita punya rencana untuk buka kayak cabang untuk distributor, user bisa pick up di sana. Dan ini masih soal opportunity ya. Lanjut ketika dia masuk untuk buy and pay, dia ada di halaman checkout page, lalu mungkin bisa jadi keluar ke aplikasi orang lain lewat payment apps, atau justru malah ke ATM atau ke third party agent. Third party agent itu contohnya kan mungkin teman-teman yang biasa online shopping tapi kebetulan ada problem sama e-bankingnya. Kalian mungkin masuk ke kayak ke minimarket, kan sekarang sudah banyak ya pilihan untuk membayar belanjaan online lewat minimarket juga. Ini contoh third party agent tersebut. Jadi kita tahu bahwa oke, user berinteraksinya ke sini gitu. Yang bisa kita tawarkan adalah kita bisa ngasih payment option yang informasinya crystal clear. Kita harus kasih arahan yang lebih detail, lebih spesifik, lebih membantu intinya gitu. Lalu ketika try on, ketika user menerima barangnya, user bakalan berinteraksi dengan produk. Dia bakalan in touch with the product she bought. Yang bisa kita manfaatkan adalah kita harus menanyakan feedback tentang semua item. Yang dia beli misalnya ada 5 item, kita harus tanya spesifik item one by one. Dan kalau misalkan ternyata kita bisa memberikan tempatnya tuh kayak, ini soal size. Apakah size-nya tepat? Terus kalau soal warna, apakah warnanya memuaskan gitu ya. Jadi kita lebih spesifik untuk ngasih untuk meminta feedbacknya. Bukan cuma produknya jelek kayak gitu ya. Itu kurang membantu. Lalu di sini dia in touch dengan post office di akhir. Tapi yang jadi hal penting adalah karena ketika dia mengembalikan barang, dia bakalan offers company name atau brand saat dia mau mengirimkan. Ini mau dikirim kemana misalnya, atau mungkin di kotaknya, atau ini saya mau ngembaliin pesanan saya dari aplikasi ini. Oh, ini mungkin dia dikembalikannya ternyata ke perusahaannya lagi. Setelah itu nanti dia bakalan nyebutin nama brand kita dan itu jadi sebuah nilai lagi yang muncul, bisa jadi nilai negatif atau nilai yang positif tergantung. Kalau di sini kondisinya, konteksnya dia mengembalikan barang, berarti barangnya buruk. Dan kalau dikembalikan, nyebutin nama brandnya, memberikan ada nilai buruk bagi brand tersebut. So itulah yang paling penting. Kenapa post office di sini perlu dikasih tahu juga. Ini tempat dia ngomongin soal brandnya kita nih. Ini tempat umum. Jenis itu ya. Lalu di sini ada pilihan. Kita bisa ngasih ada program baru nih. Kita bisa ngasih program baru bagaimana kalau kita hubungkan orang-orang yang misalnya tidak menerima barang, bukan tidak suka dengan barang yang sudah sampai ke dia, kemudian dia mau ngembaliin, tapi mau proses ngembaliinnya lebih baik ke orang lain yang mau sama barang tersebut. Jadi kayak, oke, ini aku nggak suka sama barangnya karena size-nya begini atau warnanya begini. Oke, siapa yang mau? Kita bisa kayak proses kayak lelang mungkin ya. Ini jadi sebuah opportunity untuk program baru contohnya. Jadi ini ditulis new idea, sejenis itu. Sih, kalau dari sini kalian sudah mulai bisa ngelihat ya, journey bisa menceritakan proses user yang sudah dia lakukan. Yang ini tergolongnya yang future condition ya. Ini future condition ketika
kita sudah memasukkan apa yang ingin kita lakukan, yang ingin kita berikan bagi user. Bahkan kondisi akhir dari sebuah journey itu nggak selalu dia berhasil. Bisa jadi ada kegagalan seperti ini. Dia gagal untuk mendapatkan produk yang dia suka setelah melakukan online shopping. Nah, kalau di future condition, wait, ini kayaknya udah lama banget ya saya ngomongnya. Oke, ternyata udah lama banget juga. Oke, di sini ya yang di bagian yang future condition, perbedaannya adalah apa yang user lakukan, kita coba atur sesuai dengan rencana kita, solusi kita tuh user bakalan bisa melakukan ini. Contohnya di sini. Tadi kan ada yang soal augmented reality try-on. Dievaluasi, berarti saat ini user bisa mengevaluasi produk dengan cara melihat visualisasi dari size detail, fabric detail, dan lain-lain. Dan user mencoba menggunakan AR fitur untuk melihat apakah sebuah item itu pas buat badan dia, yang mana mungkin badan dia kan meskipun ada tulisan SML, XL, dan seterusnya, tapi tetap badan manusia, badan kita semua itu kan unik ya. Dan dia pengen lihat secara langsung menggunakan AR feature. Jadi bajunya nempel lewat dia menggunakan kamera misalnya. Dan itu bagaimana user melakukan jalan evaluasi setelah kita bikin sesuai dengan ide kita. Jadi kita membayangkan, kalau misalkan ide kita dieksekusi, future condition-nya akan seperti apa? Iya, future condition-nya user saat evaluasi bakalan menggunakan fitur AR di sini di evaluasinya. Oke, dengan begitu kita bakalan meningkatkan ya experience user, emosinya yang tadinya ada yang di bawah, sih ini garis netral, nggak ada lagi yang di bawah. Karena di sini, at least kalau misalnya kita tambahkan fitur ini, user bakalan jadi lebih netral lah, nggak terlalu merasa sebal misalnya. Kemudian ketika ada fitur AR, karena fiturnya masih baru misalnya, user bakalan lebih excited. Kita bisa memperkirakan bahwa user akan punya perasaan yang jauh lebih lebih senang, lebih happy. Kayak gitu contohnya. Dan ya, kalau untuk opportunity yang bisa kita lakukan adalah ini tentang, oke, meskipun ini adalah ide kita yang bagus, kita masih bisa juga nih membagi si pengembangan fitur baru ini ke tahapan-tahapan tertentu. Misalnya kita yang tahap pertama begini, tahap kedua begini. Itu bisa diceritakan di opportunity-nya. Itu ya perbedaan antara current and future. Wow, banyak banget yang udah disampaikan. Ini untuk untuk contohnya, kalau misalnya kalian pengen baca lebih detail dan mau make sense sendiri, apa yang ada di sini, silakan masuk ke file yang linknya sebenarnya selalu disampaikan di ketika rekaman terakhir yang kemarin gitu ya, atau yang kemarin-kemarin ya. Saya selalu edit link rekaman yang dikirim sama Bang Fadli diisi dengan link Figma. Mungkin teman-teman bisa save link Figma tersebut, atau kalau kalian sudah pernah membuka link Figma ini, kalian bisa temukan dia di home, kemudian ada di recent file yang kalian akses. Nanti kalian bakalan lihat gitu, di sini tuh bakalan ada file Figma yang pernah kalian buka, termasuk file ini. Jadi kalian nggak perlu tanya link terus-terusan juga. Oke, gimana nih, ada pertanyaan? Oke, gimana semuanya terkait materi hari ini? Apakah ada pertanyaannya yang sudah disampaikan Mbak Fitri tadi? Mungkin bagi teman-teman tadi yang nggak kelihatan share screen-nya, mungkin ada yang bingung, bisa ditanyakan lagi kok. Oke, gimana boleh ditanyakan ya via chat juga ataupun langsung open mic. Dan bagi teman-teman yang ingin cek slide-nya, silakan cek slide-nya yang ada di kirim Mbak Fitra ini, sama juga contoh journey map tadi yang udah ditunjukin oleh Mbak Fitra. Ya, dan tujuannya kita bikin journey map ya kita lebih bisa memahami perjalanan user, journey-nya gimana, dan
apa yang mereka rasakan, dan dari sana kita bisa tahu tuh opportunity apa sih yang bisa kita ambil, strategi apa. Di lebih gimana kita ngatur strategi kita nanti, itulah tujuannya kita bikin journey map tadi itu. Nah, itu teman-teman, dan kita lebih memahami kebutuhan user kita itu apa. Misalkan usernya ingin mencari kelas online, biasanya mereka sih secara logikanya apa yang mereka lakukan, biasanya mereka akan cari dulu di sosial media ataupun searching di website dan lain-lain. Nah, itu kita bisa cek dari sana. Oke semuanya ya, silakan ditanyakan dulu mungkin bagi teman-teman yang baru ya, mungkin susah juga untuk memahami ya, wajar, silakan ditanyakan apa-apa yang kurang dipahami. Oke, ada pertanyaan dari Mas Triwahyu. Kak, kapan kita harus pakai Affinity Map atau Journey Map, atau memang ini harus digunakan dalam semua UX riset? Oke, sebenarnya Affinity Map sama Journey Map fungsinya berbeda ya. Kalau misalkan Affinity Map sendiri memang kelihatannya lebih umum, itu Affinity Map kita gunakan utamanya dalam kondisi yang kita pelajari kemarin, itu adalah digunakan untuk mengkategorikan, untuk make sense, untuk merapikan, untuk membuat informasi yang kita dapatkan dari proses research yang tadinya messy, berantakan, jadi lebih tersusun, terstruktur dengan kategori-kategori sendiri. Kalau ngomongin journey map, ini kita menggunakan journey map ketika ingin mempelajari sebuah goals yang dituju sama user, terus kita pelajari cara-cara user untuk menyelesaikan sebuah hal hingga sampai ke goals itu. Dan dari sana, jadinya fungsinya juga sudah berbeda sih ya. Dan ngomongin tadi kenapa saya sempat menyinggung Affinity Map, karena ketika kalian misalnya tahu step by step untuk misalnya kayak tadi memasak mie, kalian bisa pisahkan mana yang proses persiapan, mana proses yang selama dia masak, proses setelah masak. Itu seakan-akan kayak mengkategorikan apa yang dilakukan user. Jadi sebuah kategori seperti Affinity Map. Itu maksudnya ya, kenapa tadi saya sempat menyinggung Affinity Map. Bukan berarti jadinya keduanya itu sama dan bisa dipilih, karena fungsinya juga berbeda. Tergantung ketika kalian butuh yang mana, tujuan kalian untuk mempelajari journey berarti gunakan journey mapping metodenya. Kalian bisa petakan sesuai dengan fase hingga akhirnya menemukan apa yang user rasakan, apa yang user lakukan, dan juga opportunity yang bisa kalian manfaatkan. Kalau Affinity Map bukan seperti itu. Affinity Map biasanya digunakan ketika kita punya data yang sangat berantakan, banyak, dan kita butuh kategori yang lebih spesifik. Kita butuh lihat apakah informasi ini sudah detail, sudah sangat detail dan berkaitan dengan satu sama lain. Apakah sebuah data ini punya bigger picture-nya? Kalau ada bigger picture-nya, ini tentang apa nih kalau kayak gini? Itu Affinity Map. Kalau Journey Map, justru kita pengen lihat yang spesifik, apa yang bisa kita lakukan dari fase-fase yang dilakukan oleh user. Kayaknya seperti itu sih ya. Jadi kalau ditanya digunakan semua dalam UX research, kalau misalnya kalian melakukan hal-hal yang saya sebutkan tadi, punya data yang berantakan dan pengen lebih make sense plus terstruktur, mungkin kalian bakalan melakukan affinity mapping. Ketika kalian pengen mempelajari perjalanan user untuk mengetahui apa yang bisa kalian lakukan dengan itu, kalian bisa gunakan journey mapping. And by the way, sebenarnya kalau misalnya kalian memang sudah ada di luar kepala ya soal affinity mapping, journey mapping bisa kalian lakukan di awal. Di awal. Setelah kalian melakukan riset, kalian kan udah dapat tuh informasi soal user yang misalnya, oh biasanya saya kalau nerima tamu yang mau check out, itu melakukan hal ini, kata front office. Dia nyeritain kan apa yang dia lakukan untuk handle orang yang mau check out dari kamar hotelnya. Di sana kita udah punya informasi tentang apa yang dilakukan dia, dan kita bisa sambil gali lebih dalam soal yang dia pikirkan dan rasakan saat itu.
Dan dari situ kita udah bisa bikin journey map. Kita bisa lihat, oh, opportunity-nya adalah ketika ketika front office mau mau menentukan apakah tamu hotel harus membayar tambahan uang atau tidak, dia harus nungguin dulu apa kata housekeeper, ya kan? Bagaimana kalau housekeeper nggak usah ngomong, nggak usah nelpon, nggak usah pakai walkie talkie. Dia tinggal tap yang mana yang hilang dari kamar tersebut misalnya. Itu literally itu project yang zaman dulu saya lakukan ya. Housekeeper tinggal tap, oh ini ternyata handuk hilang satu. Oh ternyata apa lagi? Apa yang biasanya nggak boleh hilang tuh ya? Saya lupa. Oh, anggaplah yang tadi ya, itu handuk hilang satu. Akhirnya ketika si housekeeper udah kirim apa yang hilang dari kamar tersebut, langsung muncul di platformnya yang digunakan oleh front office. Dari sana jadinya itu jadi memudahkan. Kan kita jadi udah kebayang tuh, ada opportunity dari perjalanan yang sudah dia lewatin biasanya. Current conditionnya dia adalah, ya tadi, kita harus nunggu walkie-talkie dari walkie-talkie terus ya. Kabar dari si housekeeper lewat walkie-talkie. Tapi kalau misalnya langsung muncul, jadi masuk ke invoice-nya si tamu, kita tinggal print, ini invoice-nya. Si user. Kenapa user terus ya? Tamu langsung, oh, ternyata handuk nggak boleh dibawa ya, misalnya. Dengan begitu dia bakalan kembaliin, misalnya. Dan kayak gitu kan itu lebih mudah. Kita jadi menemukan opportunity. Itulah journey map. Journey map digunakan untuk menemukan opportunity umumnya. So, itulah kenapa mungkin ada yang di antara teman-teman tahu soal marketing. Terus ngerasa kayak, marketing juga pakai loh journey map, namanya customer journey map, sebutannya CJM. Tapi kita nggak sampai detail kayak gini, kayak gitu. Itu karena kita punya kebutuhan yang berbeda juga. Kita perlu mencari opportunity dari apa yang dilakukan user dan apa yang bisa kita berikan solusi terbaik yang lebih baik daripada yang sudah dilakukan oleh user. Itu journey map. Jadi teman-teman balik lagi ya, coba perhatikan terlebih dahulu sebenarnya dari setiap metode yang kalian pelajari, fungsi utamanya itu akhirnya untuk apa. Dari sana kalian bakalan memahami kapan kalian bisa melewatkan atau tidak perlu menggunakan sebuah metode. Gitu. Oke, gitu Mas Triwahyu ya. Kalau digunakan ya itu tergantung dari kebutuhan teman-teman ya. Tadi kalau Affinity Map, kalau kita punya banyak data, salah satu cara untuk memapping data atau merapikan data kita bisa gunakan Affinity Map. Ya sederhananya Affinity Map teman-teman bisa cek kemarin kita cuma kategorikan dari mungkin datanya ada yang sama, ada yang mirip, kita kelompokkan tuh dan kita kebayang oh ini datanya ini terkait ini dan terkait ini dan dari sana kita temuin insight. Dan untuk journey map tadi ya poin pentingnya kita bisa cek opportunity dari perjalanan si user tadi. Kita listkan tuh misalkan di pre-nya tadi, di persiapannya, actionnya apa, dari pre-nya apa yang mereka lakukan. Kita cek dari sana mungkin di bagian-bagian tertentu mereka ada kendala. Nah, dari sanalah kita cek opportunity. Kira-kira apa sih yang bisa kita lakuin nih? Solusi apa sih? Nah, itu bisa bermacam-macam sebenarnya. Tapi yang paling penting kita cek opportunity dulu sebelum kita langsung ngasih solusinya. Oke, gitu teman-teman ya. Terkait journey map dan affinity map, mudah-mudahan bisa memberikan gambaran ya. Fungsinya masing-masing, kenapa kita bikin dan keuntungan juga ya, kenapa kita bikin itu. Oke, semuanya silahkan ya. Lagi baru satu ya. Mungkin kita berharapnya banyak sih yang nanya nih. Soalnya ini materinya mungkin bagi teman-teman baru saya rasa ya pasti kesulitan juga untuk journey map ini. Tapi jangan khawatir itu ya kalau diulang-ulang terus bisa bisa paham kok. Jadi jangan khawatir. Yang penting kalau bingung langsung tanya aja di grup diskusi ataupun di sini ya yang ya kita harapin di sini sih paling banyak pertanyaan jadi teman-teman bisa interaksi langsung dengan kita dan kalau pertanyaannya cukup panjang kita bisa jelasin secara detail. Oke, gitu-gitu. Gimana nih? Apa belum cek materi kali ya? Oke. Oh, Mbak oke. Fitra ada Mas tambahan Bayu, Mbak? thank you ya. Oh, hmm,
tambahannya mungkin karena tugas sebenarnya diminta untuk bikin yang current sama future ya. Tapi kalian jangan ngerasa kayak, aduh, kok harus bikin dua sih, susah gitu ya. Kalian nggak perlu ngubah semua hal yang ada di journey map versi future condition sebetulnya. Kalau kalian kalau kalian merasa bahwa kayaknya fitur yang mau saya tawarkan itu adanya yang di fase mana, kalian bisa ubah di fase itu aja. Terus kasih tahu nanti impact atau perubahannya sama perjalanan yang dilalui user itu kayak gimana. Kayak tadi ya, saya sempat nunjukin perubahannya hanya di bagian yang di AR tadi, di bagian evaluasi tadi. So, itu yang saya ubah untuk nunjukin seperti apa perjalanan user yang tadinya sangat sulit untuk membandingkan barang jadi lebih mudah, jadinya perasaannya lebih baik. Jadi kalian kalau misalkan nanti bikin tugas yang ngerasa kayak, oke, saya harus fokuskan sama current condition yang nunjukin problem. Nanti yang future condition ubah di mana ketika kalian merasa opportunity-nya tuh kayaknya adanya di bagian ini nih. Ada di bagian misalnya waktu nge-track-nya atau waktu planning-nya. Misalnya kalau yang personal finance, tadi kan udah ngomongin personal finance cukup banyak ya. Terus kayak tadi contoh yang hotel di manajemen antara front office sama housekeeping tadi, itu yang diperbaikinya adalah di bagian ketika komunikasi antara front office dan housekeeping ketika ada orang mau check out. Berarti ada di fase ketika mengecek barang-barang yang ada di kamar sebelum membiarkan orang itu pergi. Kayak gitu. Jadi nanti bikinnya jangan terlalu ngerasa kayak, wah semuanya harus diubah. Enggak. Pilih aja di bagian mana yang menurut kalian, kalian memang mau memperbaiki fase di bagian situ. Di hal itu. Kayak gitu. Biar nggak terlalu sulit juga sih. Akan lebih baik sih kalau misalnya ternyata ada inovasi di setiap fase. Wow. Ya, itu hanya pilihan ya. Oke, gitu ya semuanya tadi tambahannya dari Mbak Fitri. Kayaknya nggak ada nih Mbak. Oke teman-teman, Oke. kalau nggak ada pertanyaannya kita cukupkan sampai di sini terkait materi kita hari ini di live session, dan mudah-mudahan bisa memberikan gambaran ya bagi teman-teman yang masih bingung. Silakan cek materi dulu dan nanti cek lagi untuk record live sessionnya biar lebih mudah juga memahami apa sih maksudnya precondition, current condition, future condition dan lain-lain. Gitu aja semuanya. Sekali lagi terima kasih banyak, dan recordnya akan kita share setelah live session ini berakhir ya. Dan akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke semua, selamat Bye. malam. Thank you semuanya.